sebelumnya digunakan metode bagi dua, maka bisa kita lihat misalkan, nah, yang namanya bagi dua itu di sini sebelah kirinya di sini, sebelah kanannya di sini, bagi dua itu kan yang dibagi dua ke X-nya itu ya. Gitu ya. X di sini selisihnya berapa dibagi dua? Nah, kira-kira di sini. Nilai titik yang barunya. Gitu ya. Itu metode bisection. Nah, sedangkan metode regulasi cara menentukan titik yang barunya yaitu dengan cara pertama tebakan awalnya sebelah kiri tetap ada sama tebakan kanannya juga ada. Tentu syarat yang awal kemarin bisection berlaku juga di sini. Apa? Yaitu kalau satunya adalah nilai Y-nya positif, satu lagi nilai Y-nya negatif. Menunjukkan dia memiliki solusi gitu. Nah, syarat itu tetap berlaku. Nah, perbedaannya adalah kalau tadi langsung di bisection dari X-nya dibagi dua, sedangkan sekarang ditarik dulu dari titik ini titik ini namanya adalah X, atau A, FA ya, titik. Kan Y, X, Y ya, X-nya adalah A, Y-nya FA. Kemudian titik di sini B, FB. Nah, ditariklah garis ini. Nah, persamaan garis ini X didapatkan titik baru. X di sini kan nilainya Y-nya sama dengan 0 ya. Ya kan? Maka kita dapat persamaan garis itu kalau kita masih ingat Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 kan itu. X kurang X1 per X2 kurang X1 ya. Itu menentukan persamaan garis. Kalau diketahui dua titiknya adalah X1, Y1, X2, Y2. Nah, sedangkan di sini adalah titiknya sudah diketahui bahwa A, FA, yang ini bisa kita anggap X1, Y1, ya. Ini X1, Y1, itu. Ini X2, F2, X2, Y2. Nah, sekarang kita substitusi. Kalau titik X di sini, titiknya adalah titik berapa? X, 0 ya. X, 0. Nah, berarti ada 3 tuh titik yang diketahui. Nah, kita buat dulu persamaannya. Y dikurangi Y1. Y1-nya berapa di situ? FA ya. Betul ya? Yang ini nih, ya. Kemudian Y2. Y2 yang mana? FB ya. Ini ya. FB dikurangi FA. X kurang X1. Mana X1-nya? Ini. Yaitu A. X dikurang A. X2 yaitu B ya. B dikurangi A. Sudah? Nah, kemudian diketahui juga di sini ada titik X, X, 0. Ya, berarti Y-nya ini 0. Kalau kita substitusikan Y-nya sama dengan 0, nah maka kita akan menjadilah min FA per FB. FB dikurangi FA sama dengan X kurang A per B kurang A. Gitu ya. Nah, jadilah nanti X sama dengan itu menghasilkan persamaannya ini. Ya, yaitu dikali silang dulu. Ya kalau min dikali ke mana? Dikali silang aja dulu ya. Min bisa dikali ke sini ya, boleh ya.
dikali silang jadi FA kali A kurang B kan gitu ya, sama dengan X min A kali X min A kali FB dikurangi FA gitu ya. Kemudian kita pisahkan karena kita maunya yang ini, X sama dengan ini pindah ke luas kiri, berarti FA dikali A kurang B per FB dikurangi FA. Ini sisa di sini X min A. Kemudian X-nya sendiri sama dengan FA kali A kurang B per FB dikurangi FA ditambah A. Nah, tambah A itu artinya samakan penyebut ya. Nah, samakan penyebut yang ini. X sama dengan FB dikurangi FA. Kemudian tambah A kali FB dikurangi FA. Ini kan samakan penyebut gitu kan. Kalau dicoret sisa A kan. Ya betul ya. Betul nggak? Nah, di sini ada, kalau kita yang atas ini jadinya FA kali A, FA kali A dikurangi FA kali B. Nah, FA kali A ada nggak di sini? Bisa dicoret ya. Yang ini ya. FA kali A. Itu kan negatif. Ini positif. Gitu ya. Di sini ada FA kali B. Di sini ada FB kali A. Sama nggak? FB kali A, FA kali B. Nah, jadi X-nya sama dengan, saya tulis kiri atas, X-nya sama dengan FB kali A, FB kali A dikurangi FA, FA kali B per FB dikurangi F. Nah, gitu ya cara mendapatkan persamaannya. FB kali A kurang FA kali B per FB dikurangi FA. Begitu. Konsepnya ternyata rumit, tapi sebenarnya persamaan garis. Persamaan garis coba Y kurang Y2 per Y1 kurang Y2 sama dengan X kurang Y2 per Y1 kurang Y2. Itu mendapatkan persamaan garis dengan diketahui dua titiknya. Ada nggak cara lain untuk mendapatkan persamaan garis? Ada. Boleh dengan cara yang lain. Apa itu cara yang lainnya? Y sama dengan AX plus B kan? Boleh. Tapi itu bagi yang mau aja. Saya yakin nggak mau kan? Nggak mau ngitung ya mas ya. Jadi cara lainnya yaitu tangan garis itu Y sama dengan AX plus B. Sudah diketahui titiknya A, FA. Ya, ditukar sini FA sama dengan ini X-nya. Ini sama dengan A-nya. Kan gitu ya. A, FA, A-nya adalah X, ini nggak di. Jadi A kali ini Pak, gitu ya. Di situ namanya. Yang kedua apa? B, FB. Berarti FB dengan di sini N tetap ya.
B kali X tambah dengan apa yang dari berikutnya bisa diambil itu ya perbandingan berikutnya itu ini. Jadi di sini F A kurang F B sama dengan A kurang B kali ini C nya hilang ya bisa lah akhirnya F A dikurangi F B ke A. Nah Y sama dengan MX plus D kan cukup itu sih ini dalam persamaannya ini FA dikurangi FB per A kurang B kali X kan itu ya ditambah dan saya itu belum ada satu titik lagi tadi di sini adalah X, 0 X, 0 berarti Y nya adalah 0 betul. Ini adalah X tetap berarti FA kurang FB serta dikurang dikali tambah. Nah, kemudian di kalau kita luaskan X sama dengan FA kurang FB per kurang B berikut. Jika bilang jika dihitung dikali ke atas ke bawah ke atas ya untuk X kali A dikurangi B X kali FA dikurangi X X nya sendiri sama dengan A dikurangi B per FA dikurangi jadi ya caranya terhadap nilai M yang disubstitusi ke dalam persamaan dapatkan nilai C dari ini disubstitusi dulu ke dalam persamaan ini dapat nilai C kemudian D nya substitusi di sana ya ya memang sedikit lebih panjang ya yang jelas bahwa yang ingin dibuat dalam persamaan ini kalau kita praktisi pengguna yang kita perlu tahu hanya di bentuk rumusnya ini aja ya. Bentuk rumus ini menunjukkan bahwa pergerakan iterasi berikutnya ditentukan dari titik X itu. Kalau yang bisection tadi sebelah kiri berapa? 2, sebelah kanan berapa? 10. 2 tambah 10, 12 bagi 2 berarti 6. Bisectionnya di situ. Nah, metode regulasi titik itu namanya titik palsu, titik yang baru maksudnya ditentukan dari persamaan itu aja intinya. Ya, itu didapatkan dari mana? Dari persamaan garis. Persamaan garisnya yang mana? Persamaan garis yang ini. Ini. Gitu ya. Nah, setelah dapat titik baru nanti iterasi berikutnya akan bergesernya bagaimana? Di sini X yang baru dia nilai MPK kan di sini ya. Ke atas sini ya. Di atas di sini akan bikin baru lagi garis baru lagi ya. Nah, kalau di awal akan kelihatan bahwa di section itu agak lambat karena dia tambah bagi dua tambah bagi dua. Sedangkan ini kalau tambah bagi dua aja di sini kan kalau metode regulasi Farsi dari iterasi pertama dia bisa langsung dekat dengan solusi daripada persamaan. Dari iterasi pertama dia sudah mendekat. Gitu. Itu namanya kecepatan iterasi. Gitu ya. Nah, lalu selebihnya udah kelemahan metode bagi dua kecepatan konvergensinya agak lambat
kecepatan konvergensi dapat ditingkatkan bila FA dan FB juga turut diperhitungkan. Ya. Kelemahan metode bagi dua, kecepatan konvergensinya agak lambat. Kalau regulasi konvergensinya lebih baik ya, lebih cepat. Tapi itu belum tentu berlaku pada kasus yang berbeda. Jadi maka ketika ada soal atau ada persamaan dicoba dulu. Oh ini lebih cepat menggunakan yang mana gitu ya. Nah itu yang kita lihat. Logikanya bila FA lebih dekat ke 0 daripada FB, tentu akar lebih dekat ke X sama dengan A daripada X sama dengan B. FA lebih dekat ke 0 nih maksudnya nilai Y-nya lebih dekat ke 0, maka akar lebih dekat ke eh, lebih dekat ke X sama dengan A ya. Nih, logikanya bila FA lebih dekat ke 0, nilai Y-nya lebih dekat ke 0 daripada FB, maka akarnya lebih dekat ke XA. Hmm. Yang ini yang lebih dekat ke mana nih? Ini atau ini yang lebih dekat ke 0? FA atau FB? FB ya. Lebih dekat ke 0 tuh ke ini ya, maksudnya tuh tingginya itu ya. Nah, tingginya 0 itu kan nilai X-nya yang 0. Nilai Y-nya. Nilai Y-nya yang 0 ya. Betul ya? Nah, kita lihat, baca. Logikanya bila FA itu nilai Y-nya, lebih dekat ke 0 daripada FB. Nah, nilai Y-nya itu lebih dekat ke 0 daripada FB. Ya, ini yang lebih dekatnya adalah FB. Maka akarnya tentu lebih dekat ke B, itu kan? Dibanding ke A, itu maksudnya. Ya. Kemudian, nah ini cara menghitung aja, cara menghitung yang tadi. Kelihatan ya. Ini titik tebakan, ini titik tebakan. Langsung ditarik garis, maka menemukan titik yang baru namanya titik C. Ya. Titik C ini ditarik ke bawah sini, menemukan kurva yang baru gitu ya. Tarik lagi ke atas sana. Dan seterusnya untuk metode regulasi. Ya. Nah, di sini ada MATLAB-nya. Nanti teman-teman juga punya MATLAB-nya. Kemudian cara menentukan regulasi, yang pertama algoritmanya, definisikan fungsi sama tadi ya. Fungsi yang kemarin juga masih coba bisa dijalankan. Kemudian tentukan batas atas, batas bawah, tebakannya. Tebakannya boleh sama, boleh beda. Tapi kalau kita mau mengeksplor, dicoba aja dulu. Kalau dia batasnya sama dengan metode bisection, apakah kecepatan iterasinya juga sama atau tidak itu. Maksudnya dia berhenti di berapa iterasi? 5 bisection. Nah, kalau metode regulasi palsi ini dia berhenti di 6 atau di 4. Itu kira-kira. Kalau kita menggunakan batas yang sama. Batasnya misalkan 1 sampai kirinya 1, kanannya 5. Nah, kalau kita menggunakan batasnya berbeda, tentu kecepatan iterasinya agak sulit untuk dibandingkan. Maksudnya nggak bisa dibandingkan iterasi per iterasi begitu. Jadi salah satunya dilihat dari batasannya, batas kiri, tebakannya, tebakan kiri dan kanan. Toleransinya ditentukan dengan eh, oleh kita yang menentukan kan. Bisa jadi di batas toleransi 2 digit
ternyata metode bisection lebih cepat. Ketika di toleransinya diperkecil, misalkan 0,001, ternyata metode yang lain yang lebih cepat. Nah, itu kita lihat ini ya. Kita lihat prosesnya. Nah, kemudian hitung FA sama dengan FA dan FB sama dengan FB. Ini adalah algoritma ya dalam pemrograman, maksudnya nilai dari variabel FA adalah nilai fungsi daripada A, FB juga nilai fungsi daripada B. Lalu masukkan ke dalam persamaan, hitung nilai fx-nya, ini nilai x-nya, hitung nilai fx-nya, kemudian ini ada error epsilonnya, iterasi ya, di sebelah kanan seperti yang kemarin, ada errornya, dan yang terakhir, untuk naik iterasi, kita harus menentukan, yaitu titik yang barunya. Kalau titik yang tengah tadi sudah pasti digunakan. Sama seperti bisection tadi yang ini kan, titik yang tengah yang C ini ya. Jadi yang C ini pasti digunakan. Nah, di sini titiknya tuh. Ini C, berarti di sini C, FC tuh. Ini C ya, di sini C, FC. Nah, titik itu udah pasti digunakan. Hanya kita memastikan batas kiri atau batas kanan seperti di metode bisection. Kalau kita ambil batas kirinya yang ini, batas kanannya yang ini, lagi-lagi gagal. Karena dua-duanya negatif. Makanya ada penentuan negatif positif di situ. Di metode regulasi. Dan itu nyaris sama yang ini. Nyaris sama dengan cara di metode bisection. Bedanya cuman di fungsinya aja. Fungsinya tadi ditentukan dari persamaan garis. Ada pertanyaan? Ada? Untuk membuat tabel ini sama seperti yang bisection, tinggal tadi ada di sini ada XR-nya yang tengah boleh, yang di posisi di kanan juga boleh, asal tabelnya dibuat lebih informatif tadi. Kemudian dapat nilai FA, ada nilai FB, ada juga nilai FX, XR ya. XR tadi tujuannya untuk apa? Mengalihkan positif dan negatifnya. Ini sudah slide orang, selebihnya sama aja ya. Nah, ini ada FA, ada FC yang di tengah ya, yang nilai tengah tadi, FB, kemudian ini nilai errornya ditentukan dari apa ditentukannya? Toleransi errornya ditentukan dengan selisih sebelumnya, yaitu -3 dengan berapa nih? Ini ya, min 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 7 ini nih. Min 0,7 dibagi dengan dikurangi dengan min 0,445 ya. Tuh. Ini nilai errornya, lihat. Min 7 dibagi dengan dikurang ya. Min 7 dikurang dengan min 0,45 selisihnya ya. Selisih nilai mutlaknya. Min 0,8 dikurang min 0,7. Selisihnya dan 0,16. Tuh, min 0,98 9386 ini adalah 0,007 selisihnya dan seterusnya. Terlihat daripada errornya
Di sini makin kecil, makin kecil, makin kecil. Itu yang menunjukkan dia konvergensi. Ya, itu sudah otomatis kalau ininya makin kecil, maka nilai Y-nya, bukan nilai X, ini nilai X ya. Nilai Y-nya mendekati itu, lihat. Mendekati berapa? Mendekati 0 ya. Nilai Y-nya di sini mendekati ke 0. Ketika nilai errornya semakin kecil disebut dengan konvergen, dia makin lama makin mendekati 0, maka nilai Y-nya pun mendekati 0 ini. Ya, mana ada pertanyaan? Bisa. Kenapa? Fxn dan Fxt. Jadi hasilnya tidak. Fxn ada, oke. Berarti batas kiri ya. Batasnya itu satu, batas kanan. Oke. Fxt batas tengah. Oke. Dan yang paling kanan, XT dimulai digali dengan Fxn. Ya benar. Oh, itu maksudnya begitu. Maksudnya yang dikatakan hanya salah satu dari Fxn. Itu di Fxn itu yang batas kiri ya. Fxn dikali dengan apa? Fxt. Fxt itu adalah ekspektasi yang baru. Nilainya. Nah, itu yang menentukan kalau dia positif atau negatif, dia pergantian si apa batas kiri kanannya. Dia tidak masalah ini positif atau negatif, tidak masalah. Menentukan kalau di sini hasilnya negatif, ini negatif ya. Negatif itu kan hasil positif kali negatif atau negatif kali positif kan. Nah, menunjukkan bahwa di situ ada akar daripada daripada solusi persamaan. Kalau dia Fxn kali Fxt negatif, Fxn kali Fxt yang negatif, nah ini negatif nanti dia solusi di situ. Di situ itu maksudnya apa? Di titik Xt dan Xn ini. Jadi di sini ada Xt, ini ada Xn, dia menjadi titik iterasi yang baru berikutnya. Begitu. Kalau hasilnya positif, berarti hasilnya ini positif kan? Dia bukan berada di XT dan XN. Ini XT, ini XN, bukan di sini. Berada di sini. Gitu. Nah, tadi kan kita jelasin, kalau dia negatif, negatif itu positif kali negatif, negatif kali positif. Hanya menunjukkan bahwa akar solusinya itu ada di situ. Maksudnya ada di situ apa? Di titik. Di sini kan hasilnya negatif ya. Ya, positif kali negatif atau negatif dan positif kita nggak tahu. Ya, menunjukkan bahwa di titik tersebut Xn dan Xt disitulah rentang yang baru ada solusi daripada persamaan. Berarti ya, ya bang ya, dari sisi warna. Jadi ketika dari awal pun dissektor itu metodenya begitu, tebak dulu kiri, tebak dulu kanan, terserah di teknik lainnya, pokoknya bawah, si korbannya tak punya atas ya.
Nih, kita tebak X1, nilai Y-nya di sini. Kita tebak X2, nilai Y-nya di sini. Kan permainan nggak mungkin memotong tumbuh kan. Sedangkan yang dimaksud dengan akar kesamaan resolusi itu yang memotong sumbunya. Gitu. Ya, sehingga kalau bahkan awalnya saja sudah hasilnya positif dua-duanya, ini fx1 kali fx2 hasilnya positif, itu sudah pasti kita memiliki solusi. Jadi kesimpulannya bukan tebakan, jadi ganti, gitu ya. Di sini nggak ada, geser ke sini bisa jadi nggak ada lagi, berarti geser ke sana kan gitu ya. Nah itu ya. Ditebak dulu, setelah ditebak dipastikan dulu nilai perkalian y-nya negatif yang saya tulis tadi, xn dari xd. Sudah dipastikan dia negatif, artinya dia ada akar solusi rentang, itu yang dipakai. Rentang itu apa? Rentang xn dan xd. Gitu ya. Jadi boleh dituliskan. Ya, bisa coba lihat positif. Nah, ini positif, ya. Ini positif. Kita bilang ini kita tak perlu, kita perlu tandanya aja positif. Ketika ini positif, berarti ya solusinya bukan di XP dan XP. Maksudnya apa? Ini positif dan nah, XP-nya mana? Tinggal XP-nya ini. Nah, bukan berada di sini solusi yang baru, tapi berada di sebelahnya ini. Kalau dia positif, kalau dia negatif ya ini di sini. Udah, ya. Kemudian makanya saya mengatakan buat tabelnya dengan informasinya bisa dibaca, gitu ya, informasi itu pergeseran si batas ini batas kanannya. Nah itu yang menariknya bagi saya, supaya mahasiswa terbiasa berpikir dengan logis, bisa mengapa intensinya keinginan kita itu bisa disampaikan kepada orang itu dengan baik. Jadi kita memahami konsep, kita menyampaikannya itu pun bagus ke orang. Baru melihat aja udah ngerti sebenarnya kalau saya kasih warna gitu ya, warna kiri kanan gitu kan, oh dia gesernya. Saya bilang gesernya ini di titik apa kiri kanannya, baru melihat. Begitu ya. Nah, ini materinya cuma segitu aja. Kita coba sedikit ya. Ini beberapa sih mas singkatnya, yang lainnya adalah eh, kita coba yang di buku aja. Ini itu ada nggak bukunya? Maksudnya sudah di download atau belum? Fix point. Kayaknya bukan ini deh. Enggak ada di sini kayaknya regular palsi. Ada. Ada regular palsi, ada. Sebentar posisinya. Masih
Nah, ini. Mungkin dari sini bisa lebih tergambar ya. Nah, gambarnya nih. Nah, bisa kebayang ya. Yang satu negatif, yang satu positif, dia bedanya titik yang baru itu ditentukan dari persamaan garis, dapatlah titik yang baru P2, P2 yang ditarik lagi ke sebelah kirinya, ditarik lagi garisnya, dapat lagi P3, tarik lagi ke bawah titik, ya kan? Terus saja, gitu. Dari P3 ini ditarik garisnya dari sini ke sini, nah, antara dua titik. Nah, gitu. Jadi kita lihat contohnya persamaannya. Ada metode Scan, ada metode Newton, tapi yang tadi regulasi. Hmm, nah ini S kuadrat min 6. Kita coba ya. Spreadsheet aja ya. Nah, nanti dibuatnya sama tadi ya, disimpan aja pokoknya habis buat, disimpan, dibagusin ya. Nanti kelihatan semakin menarik. Jadi waktu presentasi di UTS tuh bagus si ininya, si hasilnya sama gambarnya. Nah, jadi nanti kalau ada gambarnya tuh saya melihat gambar pun udah ketahuan, oh ini bagus nih, udah paham gitu ya. Itu lihat tabelnya juga, oh ini udah bagus nih, udah paham. Kira-kira gitu ya. Regu, metode regulasi. Nah, kemudian jadi kita ambil dulu ini ya, samaannya. Ya, nah, fx sama dengan x kuadrat kurang kurang 6 ya, sama dengan x kuadrat kurang 6 gitu ya, gitu aja. Itu apalagi tabel yang diperlukan, kita ikutin aja dulu yang tabel tadi, tabel XA ini ya, iterasi ya, iterasi, iterasi. Kemudian sebelah kirinya terserah kita mau kasih nama X1, XA ya, pokoknya sebelah kiri itu atau XN ya, seperti Intun tadi XN ya sebelah kirinya. Ya. Oh, Intan ya, tulisan ini X X eh, eh, XA sebelah kiri maksudnya, kemudian X yang di tengah kita kasih XT aja ya, biar biar mudah. Kemudian yang di kanan XB. Nah, kemudian dari sini juga kita bikin nilai fungsinya ya, yaitu f x x a itu, kemudian f x s x.
fxt dan fxb ya. B, kemudian sini fxt. Nah, udah. Kemudian apa lagi? Beres ya. Tinggal errornya nih. Error bisa kita tulis saja boleh gitu. Error. Nah, ini kita kasih apa highlight supaya memperjelas. Nah, itu kemudian oh nggak ini ya nggak kelihatan ya. Tadi kelihatan nggak tadi? Waktu saya besarin kelihatan nggak? Oh ini nggak kelihatan ya. Karena backgroundnya ya. Nah, itu ya. Nah, tebakan awalnya kan diberikan nih. Kalau udah diberikan kan enak banget sebenarnya ya. P0-nya sama dengan 3, P1-nya sama dengan 2. Apa nih? P0. Kita lihat dulu P0 yang dimaksud itu apa. P0-nya sama dengan 3, P1 sama dengan 2. Metode proposition. Nol koma lima. Ada tebakan awal nggak? P ini. Kayaknya enggak ya. Metode false precision. Coba ya. Kalau ini diberikan tebakan awalnya adalah min 4 dan 0. Nah ini diberikan ya. Tebakan awalnya adalah dari 0 sampai 1 kan. Ini 0, ini 1. Ya. Kemudian yang lain juga diberikan 0 sampai 1. Ini 0,5, 0,75 betul ya. 0,5, ini 0,75. Berarti ada tuh tebakan awalnya ya. Nah, di sini tebakan awalnya yang diberikan P0 dan P1 itu adalah, oh iya betul ya. P0 dan P1 itu tebakan awal. Kalau lihat dari gambarnya, di sini P0 yang sebelah kiri kan, P1-nya sebelah kanan. Nah, kalau diberikan P0, P1 tadi adalah nilainya, P0-nya adalah 3, P1-nya 2, berarti sebelah kirinya itu 2 ya, sebenarnya ya. Kan nilai 2 kan sebelah kiri kan? Betul ya? Ya, kita coba aja. Ya, nilai sebelah kirinya adalah 2, sebelah kanannya adalah 3. Gitu ya. Kemudian, eh, setelah XA diketahui, XB diketahui, kemudian nilai fxa. Nilai fungsinya didapatkan dari mana? Ini ya, X kuadrat kurang 6 ya. Berarti 2 kuadrat, ini gitu ya. 2 kuadrat dikurangi gitu ya. Berlaku juga untuk ke kanannya. Nah, sudah. Berikutnya fxt. Berikutnya sebelum dapat fxt ini belum ada nih nilainya. Harus dicari dulu nilai xt-nya ini. Xt didapatkan dengan cara mana?
XT. Kalau bisection tambah bagi 2, kalau regula palsi masukkan aja rumus yang regula palsi. Apa rumus regula palsi? Ya ini dia. Yang bukan. Rumus regula palsinya yang mana yang ini? Ya, ya. Dimasukkan rumus regula palsinya ke dalam persamaan. Nah, kita tulis dulu di sini biar ada alat bantu ya. Nah, mana? Kita tulis saja rumusnya dikarenakan kalau ini kan X tadi fx sama dengan X kuadrat kurang 6. Oke, kita ikuti satu-satu ya. Kita ikuti satu-satu caranya. Tadi batas kirinya udah XA, batas kanannya XB, batas tengahnya kan kita belum tahu. Batas tengah itulah yang dikatakan dengan metode daripada regula palsi. Metode bisection juga dari nilai tengah itu, yaitu tambah bagi 2 metode bisection. Nah, kalau metode regula palsi untuk XT-nya mengikuti dengan persamaan daripada regula palsi. Apa itu? FB dikali A. Kita buat aja di dalam persamaan ini sama dengan, itu ada pembagi ya. Berarti kita bikin dulu pembilangnya, yaitu FB dikali A. Yang mana FB? Yang kanan kita ini kan? Betul ya? FB dikali tanda bintang dikali dengan A. A-nya mana yang kiri ini kan? Ya kan batas kiri dah. A itu A, FA. B itu B, FB ya. Ini. Nah, dikurangi. Apalagi FA. Yang mana FA? Yang ini kan? Dikali dengan B. Yang ini ya. 3 nih. Sudah. Tutup kurung. Bagi. Apalagi FB dikurangi FA. FB-nya yang ini dikurangi FA-nya yang ini, tutup gitu ya. Udah selesai. Ini metode bisection. Errornya belum, iya, error harus ada satu lagi di bawahnya. Baru bisa dibandingkan nilai Y-nya. Ini nilai Y yang awal, nanti dapat yang kedua baru bisa dibandingkan. Begitu. Metode regulasi. Regulasi. Kalau bisection kan tambah bagi 2. 2 tambah 3 adalah 5, bagi 2, 2,5. Kenapa dipangkat 2? Itu kan nilai Y. Ini 2-nya yang dipangkatkan 2. 2 kuadrat kurang 6. Sini. 2 kuadrat. Nah ini salah nih. 2. Saya juga barusan lihat loh. Kok 0, ya? Ini dikarenakan kesalahan berada pada teknik cara gunakan laptopnya ini. S kuadrat ya. 4 kurang 6 berapa? Min 2 ya. Udah betul nih. 4 kurang 6 min 2. Iya. Nah. Nah, gitu ya. Jadi kelihatan lebih rapi ya. Sudah? Sampai sini dulu udah? Nah, di sini juga kan ada error, ada satu lagi penentu untuk iterasi berikutnya. Apa itu? Kita boleh ambil fxt kali fxb yang tadi mintanya kamu nanya nanti berulang lagi.
maksudnya sama digunakan fxt kali fxb boleh, fxt kali fxa juga boleh. Yang jelas kalau hasilnya adalah negatif, maka solusi akar persamaan berada di situ. Ya. Di sini contohnya langsung saya tulis sama dengan jangan sama dengan dulu fxa kali fxt aja. Gitu ya. Berarti saya mengalihkan fxa dikali fxt gitu ya. Oh, ternyata hasilnya positif. Kelihatan ya bahwa kalau hasilnya positif, maka yang menjadi solusi akar persamaan yang baru itu bukan berada di XA dan XT. Bukan di XA dan XT. Tapi XB dan XT dan XB. Ya. Jadi kalau ini tadi positif, saya beri warna di sini. Misalkan tadi warnanya agak ini sedikit. Ini kelihatan nggak, kuning? Nah, kuning ya. Nah, berikutnya pakai if itu untuk titik yang baru adalah berarti if, itu kan? Yang sama yang dengan kemarin. Ini justru nggak ada perubahan ya, if-nya seperti yang di bisection kemarin. Kalau if di sini lebih dari 0, lebih dari 0 itu maksudnya positif, maka hasilnya ini adalah 2,4 ya, sebelah kiri. Maka jika tidak, hasilnya adalah 3 ini. Nah, kita cek dulu. Nah, gitu kan? Nah, kemudian yang kanannya juga ya, kalau pakai fungsi yang sama, sorry. Kalau if-nya lebih dari if-nya yang ini lebih dari 0, maksudnya positif ya. Kalau positif maka dia menjadi titik kanannya ya. Dia yang menjadi titik kanannya adalah ini. Begitu. Kalau bukan, maka titik kanannya adalah 2,4 kan? Ya kan? Kan gesernya gini kan? Ini. Gitu. Nah, betul ya. Jadi turun ke bawah tuh 2,4 dan 3. Kita cek lagi di sini. Kalau dia lebih dari 0, maka ini yang menjadi titik kirinya. Kalau enggak, yang menjadi titik kirinya adalah kalau enggak yang menjadi titik kirinya ini ya. Salah. Yaitu C ya. C4. Nah, ya. Sudah? Kalau 2,4 ini bagaimana? Ya tinggal ditarik aja ke sini ya. Nah, nanti juga keluar hasil yang lainnya ya. Kemudian min 2 di sini juga ditarik ke bawah. Nah, gitu kan keluar hasilnya. Ini juga ditarik ke bawah keluar hasilnya. Ini ke kanan sudah keluar hasilnya semua ya. Yang FXK. Nah, tinggal yang bagian apa? Errornya ya. Tuh. Nah, nah, gimana? Bayang nggak? Bayang ya? Nah, kalau kebayang ya tinggal eksplorasi aja ya. Bisa mengeksplor bahwa tingkat ketelitiannya berapa gitu kan. Kalau tingkat ketelitian tadi error ya, saya tulis dulu sini error. Kemudian error yang pertama itu belum bisa ditentukan, iterasi per nolnya, atau iterasi 1, iterasi keduanya
bisa sama dengan Y-nya. Y dari mana? Fxt ya. Yang Y di sini nih. Ini dikurangi dengan ini. Nilai mutlaknya. Ya, selisih ya. Nilai mutlak, kalau tulis nilai mutlak gimana? Kalau di Excel absolut ya. Absolut, nah, gitu kan? Absolut ini dikurangi yang sebelumnya. Nah, gitu kan? Kemarin bikin errornya enggak? Kejadian enggak? Enggak bikin. Nah, enggak kelihatan kalau enggak bikin. Ya. Maksudnya enggak kelihatan bahwa eh, terlihat daripada sorry. Nah, terlihat daripada pergerakan errornya nanti di sini. Kalau dia konvergen tuh errornya menuju menuju nol. Nilai Y-nya juga menuju nol. Kalau divergen, nah dia nilainya ini berubah terus. Kita coba cek lagi. Kalau ini positif, berarti batas kirinya berubah ya. Batas kirinya berubah. Kita lihat. Jika fxa kali fxt lebih dari 0 atau positif, maka batas kanannya E4 batas. Kalau jika tidak, batas kanannya adalah xt ya, atau D4 ya, betul ya. Nah, apa yang bisa terlihat dari persamaan ini? Dari fxa kali fxt atau dari nilai ini nih. Min 0,24, min 3,4, 3,27. Halo, apa yang bisa dilihat dari sini? Hmm? Ini nilai errornya. Mana? Terlihat dari sini yang pertama nilai errornya semakin membengkak ya, yaitu 3,25, 6,7, kemudian 0,7972. Nah, ini masih kelihatan makin mengecil di sini. Awalnya kecil, besar, kecil, kan gitu ya. Kalau nilai fxt-nya ini yang dijadikan nilai akar itu solusinya titik yang sebelah sini, sedangkan yang dijadikan patokannya adalah yang nilai ikannya. Yang dijadikan menentukan dia memiliki solusi atau tidak nilai apakah dia mendekati nol konvergensinya atau tidak. Kalau dia ternyata tidak mendekati nol, nah ini kita lihat gitu. Min 0,2, min 3,49, min 3,24, ternyata makin besar.
berarti dia tidak memiliki solusi di situ. Di X antara 2 dan 3. Ya, itu dia. Kalau X kuadrat kurang 6 solusinya kira-kira berapa? X kuadrat kurang 6 solusinya berapa? Oke, kemudian X kuadrat kurang 6. X kuadrat dengan 6. X kuadrat dengan 6. Dan X kuadrat kurang 6 sama dengan 0. X kuadrat sama dengan 6, X kuadrat plus dengan akar ya. Nah, berarti 2,4. Antara 2 dan 3 berarti ya. 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9. Itu ya. Di antara 2 dan 3 itu ada solusi. Nah, tapi berapanya itu kita belum tahu. Ya, coba kita lanjutkan. Atau persamaan saya ada yang salah? Boleh dilihat. H4 kali C4. Oh, ini di itu ya. Di apa? Dolar ya. FB kurangi FA. H4 FB dengan ini. Kayaknya kesalahan di sini deh. Nah, kita coba lagi. Nah, ternyata betul ya. Kesalahan pada fungsinya. Nah, tadi ada dolarnya. Kalau dolar di sini enggak bermasalah ya. Kalau dolar beneran ya lumayan. Nah, tadi ya di 2,44. Nah, kita lihat di sini errornya ternyata makin mengecil. Error makin mengecil menunjukkan bahwa dia konvergen. Ya, konvergen kalau konvergen yang lebih besar ya. Ya. Kalau center pasti orang pakai kerja tuh ilmunya ya konvergen ya, supaya orangnya jelas gitu ya. Nah, jadi di sini nilai errornya menuju nol, nilainya kita lihat di sini efeknya juga mendekati nol, menunjukkan dia memiliki akar, memiliki solusinya adalah 2,449. Coba kita pakai 2,449 pakai kalkulator masukin ke situ. Berapa hasilnya? Di sini ya. F X sama dengan X kuadrat berapa? F 2,44 berapa? 2,449, yaitu 2,449 kuadrat dikurangi 6 berapa? Nah, itu yang dikatakan nilai numerik itu yang 2,449 dikuadratkan hasilnya adalah 5,997601 dikurangi 6 ya. Ini hasilnya adalah 5,997 atau 1 dikurangi 6 sama dengan 0,0023 dan 9. Itu namanya nilai numeriknya 0,0029. Balik lagi
Kenapa numeriknya penting? Dikarenakan